Prabowo Subianto terus-menerus melebarkan sayapnya di panggung dunia. Pak Prabowo nggak pilih-pilih negara dalam menjalin hubungannya di luar negeri. Salah satunya ada Kongo yang saat ini sangat akrab dengan Indonesia. Bahkan kedua negara ini siap bahu-membahu demi memajukan industri masing-masing negara. Hubungan baik ini langsung mendapatkan tanggapan dari berbagai media asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kongo ingin bekerja sama. Kepemimpinan Prabowo Subianto mengundang perhatian dari seluruh dunia. Salah satunya hadir dari Kongo yang langsung menjalin kerjasama dengan Indonesia. Negara asal benua Afrika ini membutuhkan bantuan menghadapi perubahan iklim yang ekstrim. Alhasil, permintaan Kongo ini mendapatkan sambutan hangat dari Prabowo. Selain itu, negara tropis ini juga mendapatkan dukungan untuk pengembangan sumber daya energi. Bahkan, kerjasama ini telah dilakukan semenjak masa pemerintahan Joko Widodo. Indonesia dan Kongo memiliki peluang besar untuk menjalin kerjasama dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan serta mobilitas listrik. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di kedua negara untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 51% pada 2045, ungkap mantan Menteri PPN Suharto Monoarfa. Kedua negara juga melakukan kerjasama untuk melestarikan hutan. Pasalnya, kedua negara ini dikenal sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Kerjasama di bidang kehutanan ini juga dinilai mampu mengembangkan nilai ekonomi kedua negara oleh Jokowi. Indonesia dan Kongo adalah pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Kerjasama kedua negara penting untuk kembangkan nilai ekonomi hutan dan berkontribusi atasi perubahan iklim. Saya harap kita dapat lebih tingkatkan kerjasama, tegas mantan Presiden Jokowi. Bahkan, Kongo juga diprediksi akan semakin memperkuat hubungan dengan Indonesia di sektor pembangunan berkelanjutan. Salah satunya seperti pengurangan deforestasi dan penyerapan karbon. Juga melakukan kerjasama di bidang militer dengan Indonesia. Salah satunya terlihat dari latihan gabungan antara kedua negara. Bahkan, rencana tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Ketua Dewan Ekonomi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Politikus 77 tahun ini berharap kerjasama ini dapat meningkatkan keamanan di Kongo. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Republik Demokratik Kongo diharapkan akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua negara, terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan, ungkap Pak Luhut. Penderitaan rakyat Kongo. Permintaan kerjasama dari Kongo ini gak lepas dari negara tersebut yang dilanda banyak masalah. Sebut saja seperti penyakit misterius yang sedang melanda Provinsi Kwango di Barat Daya. Sampai saat ini, pemerintah Kongo kesulitan untuk mengidentifikasi jenis penyakit tersebut. Bahkan Remi Saki selaku wakil gubernur Provinsi Kwango sampai kebingungan menghadapinya. Sebuah tim ahli epidemiologi diharapkan berada di wilayah tersebut untuk mengambil sampel dan mengidentifikasi masalahnya, terang Saki kepada wartawan. Selain krisis kesehatan, Kongo juga sering menghadapi konflik internal dan perang antar faksi. Masalah ini bahkan terjadi hampir di seluruh wilayah negara tersebut. Selain itu, konflik ini juga disebabkan oleh perebutan tanah dan sumber daya alam. Pasalnya negara ini memiliki banyak SDA berharga seperti emas dan berlian. Bahkan konflik ini pernah memakan korban jiwa hingga 6 juta orang yang membuatnya disebut World War Afrika. Semua masalah ini membuat Kongo menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Majalah Global Finance menempatkan Kongo di peringkat keempat sebagai negara termiskin di dunia. Kongo telah menderita selama puluhan tahun akibat kediktatoran dan kekerasan yang terus-menerus menjadikannya sebagai salah satu negara termiskin di dunia dalam peringkat kami, tulis Global Finance. Bengkaknya hutang luar negeri juga menjadi alasan yang membuat Kongo menjadi negara termiskin. Trending Economic mencatatkan negara ini memiliki pinjaman 6 miliar US dollar di tahun 2023. Dapatkan alat pijat leher elektrik yang bisa buat badanmu menjadi lebih nyaman setelah seharian bekerja. Cek link di bawah ini. Hubungan baik Indonesia-Kongo.
Indonesia sudah sejak lama punya hubungan diplomatik yang bagus dengan Kongo. Kerjasama kedua negara ini berlangsung harmonis sejak 1963. Bahkan petinggi Republik Demokratik Kongo melakukan lawatan ke Indonesia pada tahun 2018. Saat itu, Menteri Luar Negeri Kongo yakni Leonard Shiokitundu berjumpa dengan Retno Masudi. Sosok Menteri Luar Negeri era Joko Widodo ini menyambut ramah kedatangan tamu dari Afrika tersebut. Pertemuan ini membuahkan sejumlah kesepakatan manis. Antara lain, rencana pendirian Kedutaan Besar Kongo untuk Indonesia. Hal ini bertujuan agar hubungan kedua negara semakin erat. Bahkan Kongo juga percaya dengan produk buatan Indonesia. Pasalnya, negara berjuluk Kongo Besar ini memborong sejumlah pesawat terbang buatan tanah air. Kongo bahkan langsung membeli 5 pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia. Tercatat, negara yang beribu kota di Kinshasa ini merogoh kocek hingga 1,29 triliun rupiah. Enggak heran, Kongo merasa sangat beruntung karena bisa bekerja sama dengan Indonesia. Sebab Efba Zaiba Masudi menyebut ada kesamaan visi di antara kedua negara. Kolaborasi antara Kongo dan Indonesia akan memungkinkan kita membangun sistem yang diinginkan kedua negara untuk mewujudkan visi yang sama. Oleh karena itu, kita dapat membangun kemitraan kuat yang bermanfaat bagi masyarakat kedua negara. Enggak heran negeri Kongo Besar ingin mempererat hubungannya dengan Indonesia. Terlebih, Presiden Prabowo berkomitmen akan meningkatkan kerjasama dengan Kongo. Perlu terjalin kerjasama strategis antara Indonesia dan Kongo, dua paru-paru ekologi, agar bisa bertindak bersama dengan menghadapi tantangan lingkungan hidup saat ini, tegas Prabowo. Enggak heran, Felix Tshisekedi selaku Presiden Kongo ingin segera bertemu dengan RI1. Sebab keduanya baru bisa bertemu secara virtual. Alhasil, pria 73 tahun tersebut mengundang Tshisekedi melawat ke Nusantara. Apalagi Prabowo siap menyambut Presiden Kongo dengan tangan terbuka. Di akhir pertemuan ini, Presiden Prabowo secara resmi mengundang Presiden Tshisekedi untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Tulis laporan media lokal Kongo Journal du Kinshasa. Dapatkan satu bal cuanki lidah rasa batagor yang bisa kamu santap saat santai bersama keluarga. Cek link di bawah ini. Tanggapan media asing. Kerjasama Indonesia-Kongo langsung mendapat sorotan media internasional. Sebab Asia Times memuji Prabowo Subianto yang membuat Indonesia bersahabat dengan siapa saja. Prabowo telah mengisyaratkan keinginannya untuk memainkan peran sebagai penengah yang jujur dalam konflik internasional. Tulis Asia Times dalam laporannya. Terlebih Prabowo sejak awal bertekad ingin menggandeng semua negara di dunia termasuk Kongo. Jadi kita ingin bersahabat dengan semua negara, tetapi kita punya prinsip yaitu anti kolonialisme karena kita pernah mengalami penjajahan, tegas Prabowo. Belum lagi baik Indonesia maupun Kongo sama-sama pernah menderita. Pasalnya, kedua negara pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Enggak heran rakyat Kongo menaruh hormat kepada bumi Nusantara. Sebab media lokal seperti Zoom Eco memuji kemajuan Indonesia di era Prabowo sebagai inspirasi bagi Afrika. Dalam hal mengembangkan industri pengelolaan mineral dalam negeri, Indonesia telah menginspirasi negara-negara di Afrika. Puji Zoom Eco. Apalagi Indonesia memang sukses melakukan program hilirisasi. Alasannya karena larangan ekspor mineral mentah menggenjot industri pengolahan nikel di tanah air. Enggak heran Indonesia sukses meningkatkan investasi pengolahan mineral. Sebab investor menyuntikkan dana sebesar 11 miliar dolar untuk membangun fasilitas tersebut pada tahun 2022. Pujian juga datang dari media Kongo lainnya, yakni Le Potentiel. Media lokal ini yakin hubungan dengan Indonesia akan semakin akrab di era Prabowo Subianto. Sebagai negara kaya sumber daya alam dan potensi ekonomi, Kongo adalah mitra utama bagi Indonesia yang ingin memperluas pengaruh di Afrika. Puji Le Potentiel. Apalagi, Efba Zaiba yakin kedua negara bisa membentuk koalisi menghadapi perubahan iklim global. Kita secara alami punya potensi, tantangan, dan peran yang sama di dunia. Masuk akal jika akhirnya kami bisa berkumpul, ungkap Efba Zaiba selaku Menteri Lingkungan Hidup Kongo. Jadi begitulah cerita media asing yang kagum dengan hubungan baik antara Indonesia dan Kongo. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?